pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Nora Lubis. Saya adalah mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 2 Universitas Bengkulu dengan program studi Pendidikan Fisika. Pada kali ini saya akan melakukan praktek pembelajaran dengan judul Gerak Lurus Berubah Beraturan. Adapun kelas yang saya pilih adalah kelas 10 Teknik Kendaraan Ringan. Materi pembelajaran ini dipelajari di kelas 10 pada semester 1. Tempat pelaksanaannya adalah SMK Negeri 2 Rantau Utara. Tujuan daripada pelaksanaan pembelajaran ini untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021 Universitas Bengkulu. Terima kasih. Pagi semuanya. Pagi. Kabarnya Ibu? Baik. Kalian bisa bertemu dengan kalian pada pagi hari ini. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Melanjutkan materi minggu lalu. Kemarin kita sudah merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Ibu berharap semangat kemerdekaan itu akan menambah semangat belajar Ananda sekalian ya untuk meraih cita-cita. Selanjutnya, Ibu mengingatkan di masa pandemi ini tetap mengikuti protokol kesehatan, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, semangat hari ini semua belajarnya? Semangat, Bu! Semangat Ananda sekalian? Semangat, Bu! Bisa! Ketua kelas untuk memimpin doa dan menyiapkan teman-teman. Pada ketua silakan. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan suku kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Beri salam kepada guru. Hormat, gerak. Gerak. Selamat pagi, Bu. Oke, selamat pagi ya. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran teman-teman kita. Masuk adalah kelompok C. Adakah di antara teman kita yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah, hari ini adalah hadir semua. Berarti Ananda sekalian adalah sehat ya. Ibu berharap kalian tetap sehat dan menjaga kesehatan agar bisa mengikuti pembelajaran dari Bapak dan Ibu guru setiap harinya ya. Oke. Ibu mau tanya, minggu lalu kita sudah melakukan pembelajaran ya fisika. Ada yang ingat pembelajaran minggu lalu tentang apa? Saya Bu. Ya, silakan. Tentang gerak lurus beraturan atau GLB. Oh, tentang gerak lurus beraturan ya. Oke, masih ingat. Kira-kira apa itu gerak lurus beraturan? Gerak lurus beraturan atau GLB adalah gerak dalam lintasan lurus dengan kecepatan tetap dan percepatannya adalah 0. Oke, masih ingat. Bagus sekali ya. Dalam mempelajari gerak, kira-kira besaran-besaran apa saja yang akan kita peroleh? Bu, Ya, silakan ya. jarak, posisi, kecepatan, percepatan, dan waktu. Bagus sekali, masih ingat ya berarti pembelajarannya ya. Nah, jarak, kemudian kecepatan, waktu itu besaran-besaran yang sudah kita pelajari beberapa waktu lalu ya. Ibu berharap setiap apa yang Ibu ajarkan kalian bisa mengingat ya, mengingatnya karena akan berlanjut terus.
Baiklah, minggu lalu sudah mempelajari tentang gerak lurus beraturan ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajarannya dengan judul gerak lurus berubah beraturan ya. Nah, sekarang ibu mau tanya si Roni dulu ya. Roni pernah mengendarai sepeda motor? Pernah, Bu. Ya. Ketika Roni dari rumah ke sekolah dengan kecepatan 40 km per jam, tiba-tiba ada seseorang yang ingin menyeberang. Apa yang Roni lakukan? Melakukan pengereman, Bu. Iya, betul sekali ya. Kalau tidak direm, tentunya akan terjadi tabrakan. Saat Roni melakukan pengereman itu, Roni sudah mempraktekkan gerak lurus berubah beraturan. Artinya kecepatannya tentu berkurang kan ketika dilakukan pengereman. Nah, apa pengaruhnya dengan kecepatannya? Jadi nanti kita akan pelajari di praktek kita hari ini. Baiklah. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah tujuan pembelajaran. 1. Melalui kegiatan eksperimen, peserta didik mampu menganalisis benda yang mengalami gerak lurus berubah beraturan atau GLBB dengan benar. 2. Melalui kegiatan eksperimen, diharapkan peserta didik dapat menganalisis pengaruh bentuk lintasan suatu bidang terhadap percepatan dan waktu tempuh pada gerak lurus berubah beraturan atau GLBB dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi, diharapkan peserta didik dapat memecahkan soal-soal yang berkaitan dengan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB, termasuk persoalan kecepatan dan perlambatan pada GLBB dengan tepat. Melalui kegiatan eksperimen, diharapkan peserta didik dapat mengevaluasi hasil data percobaan sederhana GLBB dengan benar. Ada 4 tujuan yang akan kita kerjakan pada hari ini. Ya, di sini Ibu memiliki satu permasalahannya yang akan kita analisis dan cari hasilnya ya. Nah, Ibu memiliki sebuah tayangan gambar. Nah, kira-kira siapa di antara kita yang bisa menanggapi terhadap tayangan gambar yang ada di depan? Ya, Ayu silakan. Tentang seorang yang bersepeda yang menuruni bidang miring. Ya, seseorang yang bersepeda menuruni bidang miring. Kira-kira apa permasalahan yang ada pada gambar tersebut? Bagaimana pengaruh lintasan kemiringan suatu bidang terhadap kecepatan dan waktu tempuh benda? Ya. Bagaimana pengaruh kemiringan tadi dengan percepatan dan waktu tempuh benda? Ataupun dalam hal ini adalah waktu tempuh pengendara sepeda. Nah, hari ini kita akan melakukan eksperimen kinematika, percobaan sederhana ya tentang gerak lurus berubah beraturan. Ibu memiliki sebuah alat yang sudah dirakit ya, yang sudah dibuat dengan lintasannya ini adalah berbentuk licin ya. Kemudian nanti kita buat tanpa kecepatan awal atau V0-nya adalah 0. Nah, sudutnya di sini sudah ditentukan ya. Sudutnya di sini ada 2 nanti yang akan kita variasikan, yaitu sudut 30 dan sudut 60 ya. Nah, tadi malam Ibu sudah membagi kelompoknya di grup WA. Nah, diharapkan kalian bergerak menuju kelompoknya masing-masing untuk berdiskusi terhadap permasalahan kita hari ini. Nah, silakan bergerak menuju kelompoknya masing-masing. Ibu akan membagikan LKPD-nya.
memegang HP-nya? Sudah dapat ya? Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan cara melakukan praktek dengan menggunakan alat peraga sederhana. Alat peraga sederhana kita ini sudah dirakitkan dengan sudut 30 kemudian 60 ya. Nah, ini dia dalam lintasannya kecil dan nanti kita luncurkan balok kayu ini dengan tanpa kecepatan awal ya. Kemudian kita standby untuk menghidupkan stopwatch mengukur waktu tempuh dari atas bidang miring menuju bawah ya, seperti ini. Oke, nanti kalian yang menentukan waktunya. Kita mulai, bisa? Ya, saya praktekkan salah satunya ya. Coba tekan itunya stopwatchnya ya. 1, 2, 3. Oke, setelah waktunya diperoleh, nanti taruh di tabel ya. Setelah waktunya didapat, maka kita bisa menentukan berapa percepatannya dengan menggunakan rumus GLBB. Bisa ya melaksanakannya? Nah, mulai dari sekarang kita mulai praktek pembelajaran alat peraga sederhana ini tentang gerak lurus kurba beraturan. Karena alatnya cuma satu, jadi kita secara bergantian ya. Nah, kita mulai dari kelompok 2. Teman yang lain silakan memegang ini stopwatch, teman yang lain memegang ini, dan teman yang lain mencatat ya, harus bekerja sama ya. Nah, silakan. Catat. Oke, nah, silakan dicatat waktunya ya. Tulis. Ya, sudut 90 ya. Sudut 90 juga sama perlakuannya. Ini dilihat dulu. Tulis. Oke. 1, 2, 3. Oke, stop. Ya, catat waktunya ya. Setelah ini selesai, kita pindahkan alatnya ke kelompok ya. Oke, kelompok 1, kelompok 2 bisa melakukan praktek ya. Sebelumnya kalian ukur dulu panjang lintasannya, tulis di dalam tabel ya. Jadi melakukan dengan stopwatch. Oke, udah 1, 2, 3. Nah, tulis waktunya. Oke, udah selesai. Ya, kalau udah datanya bisa dihitung ya menggunakan rumus. Ya kan, dilakukan cobaan. Belum maksudnya. Ini stopwatchnya. Dia diukur dulu panjang lintasannya dari sana. Balik. Ya, tulis 100 cm di tabelnya. Kemudian kamu pegang ininya, dia menjatuhkan dengan perhitungan yang sama ya. 1, 2, 3 bersamaan. Ini pakai ini aja, tembak bising.
Ya, catat waktunya. 1,15. Nah, ya. Ini ya. 90 derajat. 1, dimulai. Ini waktunya. Udah dapat datanya ya. Silakan dikerjakan ya. Kalau sudah dapat, bisa dikerjakan penyusunannya dan ya, pertanyaannya. Oke. Silakan jawab, boleh? Ini ya. Masih kita lihat aman jawab. Nah, sini saya akan melakukan penilaian ya tentang keterampilan kalian berdiskusi. Apakah kalian berdiskusi, berkomunikasi, ya, mencari informasi, keaktifan, saya akan nilai keterampilan kalian dalam berdiskusi. Jawab ya pertanyaannya. Ya, aktifannya ya untuk berdiskusi. Ya. Itu pertanyaannya bisa kan? Oke, waktu diskusi kita sudah selesai. Waktu diskusinya sudah selesai. Kita kelompok mana dulu nih yang maju ke depan untuk menunjukkan hasil diskusinya? Kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2 bisa maju ke depan. Silakan ya, semuanya maju ya, bersemangat.
dulu Kak Rumus. Selamat pagi. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menghasilkan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Ayu, Ira, Bea, Ayu Francisca. Baiklah, kami akan mulai. Pertama adalah hasil analisis masalah. Berdasarkan hasil percobaan sesuai tabel 1, bagaimana pengaruh lintasan, kemiringan terhadap kecepatan dan waktu tempuh benda yang melintasi bidang tersebut. 1. Semakin miring lintasannya atau semakin besar sudutnya, maka kecepatan benda juga semakin besar. 2. Semakin miring lintasannya atau semakin besar sudutnya, maka waktu yang diperlukan benda untuk melintasi bidang miring dari atas ke bawah juga akan semakin cepat. Rumus persamaan GLBB. S sama dengan P0T ditambah 1/2 AT kuadrat. A sama dengan 2S per T kuadrat. Kecepatan awal P0 sama dengan 0. 1. Apakah yang dimaksud dengan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB? GLBB adalah gerakan dalam lintasan garis lurus yang dimana kecepatan benda berubah-ubah secara beraturan terhadap waktu dan kecepatan tetap. 2. Berikanlah beberapa contoh yang menggambarkan gerak lurus berubah beraturan. Yang pertama adalah bola yang jatuh bebas. Yang kedua, bola jatuh dari pohon. Yang ketiga, mobil yang direm mendadak. Yang tiga adalah berdasarkan rumus GLBB, jawablah soal berikut. 1. Sebuah benda mula-mula dalam keadaan diam, kemudian digerakkan dengan kecepatan yang tetap sehingga setelah 10 sekon kecepatannya menjadi 2 meter per sekon. Tentukanlah kecepatan yang diberikan kepada benda. Rumus yang digunakan adalah Vt sama dengan P0 ditambah At. Diketahui adalah P0 sama dengan 0, T sama dengan 10 sekon, dan Vt sama dengan 2 meter per sekon. Ditanya adalah A. Jawabannya adalah Vt sama dengan P0 ditambah At. 2 sama dengan 0 tambah A kali 10. 2 sama dengan 10A. A sama dengan 10 per 2 sama dengan 5 meter per sekon kuadrat. A sama dengan percepatan sama dengan 5 meter per sekon kuadrat. Ketiga adalah sebuah mobil bergerak dengan kelajuan awal 72 km per jam, kemudian direm hingga berhenti pada jarak 8 meter dari tempat mulanya pengereman. Tentukanlah nilai kecepatannya. Rumus yang digunakan adalah Pt kuadrat ditambah sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Diketahui adalah V0 sama dengan 70 km per jam sama dengan 2 meter per sekon. Pt sama dengan 0 direm sampai berhenti. S sama dengan 8 meter. Ditanya adalah A. Jawabannya adalah Pt kuadrat sama dengan P0 kuadrat ditambah 2AS. 0 sama dengan 20 kuadrat ditambah 2A dikali 8. 0 sama dengan 400 ditambah 16A. Minus 16A sama dengan 400. A 400 minus 16 sama dengan minus 25 meter per sekon. Perlambatan. Oke, demikianlah hasil diskusi kami.
Mohon maaf jika ada kesalahan. Kami sudahi. Selamat pagi. Oke, selamat pagi. Kasih aplaus untuk kelompok. Nah, dari hasil penyajian diskusi dari kelompok 2 tadi, adakah di antara teman-teman yang ingin menanggapi ya terhadap hasil diskusi mereka? Jika ada, boleh silakan. Bu, Ya, bagaimana hubungan waktu tempuh dengan percepatan pada lintasan bidang miring? ya. Semakin miring bidang lintasannya pada suatu panjang lintasan tertentu, maka waktu yang diperlukan semakin singkat untuk melalui lintasan tersebut. Ya, ada yang mau menambahi? Tidak ada? Oke. Silakan kelompok 2 menuju tempatnya, akan dilanjutkan oleh kelompok 1. Kasih aplaus dulu sekali lagi. Silakan maju biar bersemangat, semuanya maju ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pagi. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Jelaskan apa yang dimaksud dengan percepatan dan perlambatan. Percepatan adalah perubahan percepatan persatuan waktu. Hubungan percepatan dengan waktu memiliki analogi dengan hubungan percepatan dan waktu. Pada percepatan nilai A adalah positif. A sama dengan delta V per delta T sama dengan V2 dikurang V1 per T2 dikurang T1. Perlambatan adalah perubahan percepatan terhadap waktu dengan nilai A negatif. Hasil kesimpulan eksperimen. Apa yang dimaksud dengan GLBB dan berikan contoh peristiwa GLBB dalam kehidupan sehari-hari. GLBB adalah gerak dalam lintasan garis lurus di mana percepatan benda berubah-ubah secara beraturan terhadap waktu dan percepatannya tetap. 2. Jelaskan karakteristik GLBB. Ciri-ciri benda dikatakan bergerak lurus berubah beraturan jika 1. Lintasannya berupa garis lurus. 2. Kecepatan benda berubah beraturan atau bertambah atau berkurang. 3. Benda mengalami percepatan tetap atau A sama dengan konstan. 3. Jelaskan apa yang dimaksud percepatan dan perlambatan pada peristiwa GLBB. Percepatan adalah perubahan percepatan persatuan waktu. Hubungan percepatan dengan waktu memiliki analogi dengan hubungan kecepatan dan waktu. Pada percepatan nilai A adalah positif. A sama dengan delta V per delta T sama dengan V2 dikurang V1 per T2 dikurang T1. 4. Bagaimana pengaruh lintasan bidang atau kemiringan terhadap percepatan dan waktu tempuh benda yang melintasi bidang tersebut? Semakin miring lintasannya atau semakin besar sudut, maka percepatan benda juga semakin besar. Semakin miring lintasan atau semakin besar sudut, maka waktu yang diperlukan benda untuk melintasi bidang miring di atas ke bawah juga akan semakin cepat. Rumus persamaan GLBB. S sama dengan V0T ditambah 1/2 AT pangkat 2. A sama dengan 2S per T2 kecepatan awal atau V0 sama dengan 0. Sekian dari diskusi kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Dan jika ada pertanyaan, kami persilakan. Oke, kasih aplaus dulu. Ya, ada yang mau menanggapi dari hasil pemaparan diskusi daripada kelompok 1? Ya, siapa namanya? Dari kelompok 3. Ya, silakan. Kapan suatu benda mengalami percepatan dan perlambatan? Ya, dia bertanya tentang percepatan dan pelambatan. Silakan kelompok 1.
Pada GLDB, ketika nilai kecepatan bertambah, maka percepatan A bernilai positif, dan jika nilai percepatan berkurang, maka percepatannya bernilai negatif. Sudah? Ada yang mau menambahi? Ya? Oke, kasih aplaus sekali lagi ya. Kita kembali ke kelompoknya, kelompok 1. Silakan kembali ya. Baiklah ya, setelah kita memaparkan tadi teman-temannya tentang hasil diskusi kelompoknya masing-masing, maka kita lihat dulu ya terhadap permasalahan tadi. Nah, di sini kita tentang gerak lurus berubah beraturan. Nah, pada gerak lurus berubah beraturan ini adalah merupakan gerak yang berada pada lintasan lurus yang memiliki kecepatan yang berubah-ubah dan kecepatannya adalah tetap ya. Dalam gerak lurus berubah beraturan ini kita akan menggunakan rumus ya. Untuk menyelesaikan perhitungan-perhitungan ada 3 rumus yang selalu digunakan dalam menyelesaikan persoalan pada GLDB. Yang pertama itu adalah S sama dengan V0T tambah setengah AT kuadrat ya. Nah, kemudian VT sama dengan V0 tambah AT. Dan terakhir PT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Nah, 3 persamaan ini selalu kita gunakan untuk menyelesaikan soal-soal dalam gerak lurus berubah beraturan ya. Oke, dari tadi penyajian hasil diskusi daripada masing-masing kelompok terhadap percobaan kita ya, ini ya ada 2 perlakuan perhitungan waktu dengan besar sudut yang berbeda ya. Pada lintasan bidang miring tadi dengan sudut 30 derajat dengan panjang lintasan yang sama, maka waktu tempuh yang 30 derajat ini sebesar 1,08. Sehingga kecepatannya dengan menggunakan rumus yaitu rumus A sama dengan 2S per T kuadrat. Nah, ini didapat dari ini ya. Ini karena kecepatan awalnya adalah 0 ya. Sehingga rumusnya adalah tinggal yang ini dan akhirnya kecepatan kita peroleh dari 2 kali S per T kuadrat. S itu adalah panjang lintasan yang kalian ukur dengan menggunakan meteran yang ini ya. Nah, sehingga diperolehlah pada sudut 30 derajat kecepatannya sebesar 1,72 dan pada 60 derajat percepatannya 5,6 meter per sekon kuadrat. Semakin besar sudutnya, percepatannya semakin besar dan waktunya semakin singkat ya untuk sampai ya dari puncak ke bawah. Nah, itu adalah percobaan sederhana ya daripada pembelajaran gerak lurus berubah beraturan dengan alat peraga kinematika ya. Itu dia. Jadi dari hasil diskusi kita tadi kita memperoleh kesimpulan. Kira-kira apa kesimpulannya daripada hasil percobaan tadi? Siapa yang bisa menjawab? Miring lintasan atau semakin besar sudutnya, maka waktu yang diperlukan benda untuk melintasi bidang miring dari ke bawah juga akan semakin cepat. Oke ya, dari hasil permasalahan kita tadi, maka diperoleh kesimpulan ya. Ini dia tadi bahwa semakin miring lintasannya, maka waktu tempuhnya juga akan semakin singkat untuk sampai dari puncak ke bawah, dari atas ke bawah, seperti itu ya. Nah, apa itu tadi gerak lurus berubah beraturan? Adalah Benda dalam lintasan garis lurus dengan percepatan tetap. oke, dengan percepatan tetap ya. Percepatannya tetap, kecepatannya yang berubah-ubah ya. Bisa bertambah
bertambah dan bisa berkurang. Kalau dia bertambah namanya percepatan. Kalau dia semakin lama semakin berkurang namanya perlambatan. Itulah tadi seperti pengereman ya. Misalnya saja seorang yang mengendarai mobil tiba-tiba merem mendadak, seorang yang mengendarai kendaraan sepeda motor tiba-tiba melakukan pengereman mendadak, itu namanya perlambatan ya, perlambatan. Sedangkan percepatan misalnya sebuah mobil yang menginjak gas untuk mengejar kendaraan yang ada di depannya. Itu. Contoh lainnya adalah ini. Benda yang jatuh dari atas ya. Itu juga merupakan gerak lurus berubah beraturan. Ya. Ibu rasa kalian sudah memahami dari hasil percobaan sederhana tadi terhadap gerak lurus berubah beraturan, dan kita sudah tadi mendapatkan hasil analisis masalah dan sudah mendapatkan kesimpulannya. Nah, untuk mengukur pemahaman Anda sekalian, Ibu sudah membuatkan evaluasi ya, pengetahuan tentang pembelajaran kita hari ini. Nah, nanti kalian bisa akses linknya melalui link Google Formulir ya. Sudah Ibu kirim melalui WA Group kita. Nah, waktu pengerjaannya adalah hari ini juga harus selesai. Ibu batasi sampai pukul 20.00 ya, jadi harus kalian kerjakan sampai batas waktu yang sudah ditentukan ya. Nanti kalian bisa mengerjakannya, ininya sudah dibagikan di grup WA kalian. Nah, ini dia ininya ya. Ini soal evaluasi melalui Google Formulir ya. Baiklah. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menarik ya? Menarik. Untuk pembelajaran minggu depan kita akan mempelajari tentang gerak vertikal ya. Selanjutnya sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita kumpul dulu LKPD-nya ya. Biasa sebelum mengakhiri pembelajaran kita menunjuk ketua untuk memimpin doa sebelum selesai pembelajaran. Pada ketua, silakan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Beri salam kepada guru. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Selamat pagi.